Bayangkan sekarang ketika kita menilai diri kita dicintai atau enggaknya berdasarkan respon dunia maya. Berapa banyak respon likes, comments, follow, subscribe. Semakin kita merasakan insecurity, depresi, anxiety, perasaan gagal, dan lain sebagainya. Kita kasih solusi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagian besar kalian pasti pernah dengar mengenai fenomena Gen Z, Jaksel, dan bahasa-bahasa mental health yang belakangan sering sebut-sebut dalam kontennya Oza Rangkuti. Kali ini gue akan komentarin konten Oza ini. Jadi fenomena bahasa-bahasa overthinking, depression, feelings like a failure, anxiety, dan lain sebagainya yang sering-sering sebut itu, kenapa sampai ada stereotype itu? Apa karena dasarnya mereka adalah orang-orang yang overthinking? Atau sebenarnya mereka adalah generasi yang memang terlahir di era teknologi dan sosmed dan menjadi generasi yang paling banyak terstimulasi dengan hiruk-pikuk konten yang bermunculan dan berseliweran di hadapan mereka tanpa henti. Sehingga mereka nih harus dihadapkan oleh situasi yang namanya depresi, anxiety, atau merasa cemas, merasa gagal, stres, dan banyak hal lain. Karena sebutan-sebutan di atas jadi sangat common, bahkan menjadi stereotype kan. Dan gak mungkin jadi stereotype kalau memang hal-hal di atas bukanlah fenomena yang ada dari sebuah realita. Jadi gue mau ngambil angle ini sih sebenarnya, karena gue sendiri pun ngerasain, dan ini keresahan juga yang gue rasain walaupun gue generasi di atasnya Gen Z, gue generasi milenial. Gue baca buku yang berjudul Life Crisis and How to Deal with Meaninglessness, karya salah satu mentor gue, Coach Rene Suhardono. Beliau mengutip dalam buku itu, it's not overthinking. It's about letting our brain to be overstimulated all the time. Mengutip dari data box berdasarkan laporan We Are Social, rata-rata pengguna internet yang mengakses media sosial menghabiskan waktu antara 60 menit sampai 180 menit lebih dalam sehari untuk menggunakan media sosialnya. Laporan itu tuh menunjukkan semakin muda usia pengguna media sosial, maka semakin lama durasi menggunakan media sosial tersebut. Dan memang dari semua kelompok usia pengguna media sosial dengan durasi terlama itu dari kategori perempuan. Jadi bayangkan dengan teknologi dan sosial media yang ada saat ini, dengan miliaran jumlah penggunanya, dan setiap hari kita menghabiskan banyak porsi waktu kita untuk scroll down yang memang didesain seperti mesin slot yang sangat adiktif itu. Dengan scroll down ada tampilan tuh signage berputar, terus tampil deh feeds baru dan informasi baru tuh yang terus menerus menampilkan informasi tanpa ending. Kita jadi buka lagi dan buka lagi karena kita penasaran yang selanjutnya ini relate gak ya sama gue dan apa yang gue butuhkan. Terus bagaimana notifikasi juga didesain dengan warna merah yang menjerat atensi kita untuk segera membukanya dan lain sebagainya. Kita bisa kebayang betapa bisingnya kepala kita dengan segala informasi itu saat ini dengan kehadiran teknologi ini gitu, dan sosmed ini dan segala macam yang ada di dalamnya gitu kan. Sebagaimana saya kutip juga dari buku Coach Rene, Life Crisis and How to Deal with Meaninglessness, saat ini nih memang kenyataannya we know more gitu, we reach more, we interact more, we gain more, we watch more. Iya benar, kita lebih tahu banyak hal saat ini, mudah sekali untuk menjangkau lebih luas, dan kita mau berinteraksi lebih banyak, dan kita juga bertumbuh lebih cepat, dan kita banyak disuguhi, dan kita menonton lebih banyak konten. Isn't it a good thing kan? Tapi di sisi lain hal yang sama memunculkan kebisingan pikiran, kemiskinan rasa, kekisruhan hidup. And the sad truth is, walaupun we interact more, somehow we feel isolated and lonely. Aneh gak sih? Dan paling berbahaya ini jadi adiksi. Kemudian mengakses informasi juga karena mudahnya kita mendapatkan informasi itu menjadikan kepongahan juga dan ketidakpedulian. Ilmu ini yang mudah diraih tapi minim untuk dimaknai dan dipraktekkan sehingga bisa bermanfaat gitu. Yang terjadi malah sebaliknya, kita yang dimanfaatkan jangan-jangan. Karena however bagi businesses, addiction is money. Ketika kita menjadi overwhelmed karena terlalu overstimulated, otak kita terlalu banyak terstimulasi dengan informasi, of course kita akan burn out. Dan ketika kita burn out, kita akan terjerat juga dalam depresi dan anxiety pada akhirnya kan. Karena we try to control everything yang impossible buat kita kuasai, akhirnya burn out dan buat kita hang. Belum lagi dengan berseliwerannya idola, influencer, public figure
yang memaparkan di hadapan mata kita kehidupan mereka yang kita konsumsi dan menjadikan kita menilai diri kita dengan melihat mereka. Akhirnya kita kehilangan arah tentang siapa diri kita. Siapa kita? Kita clueless. Kenapa? Karena saya adalah bagaimana menjadi seperti idola yang saya follow. Karena saya adalah jumlah likes, comment, followers, subscribers yang saya dapatkan. Karena saya adalah kemana saya hangout. Karena saya adalah bagaimana cara saya have fun. Karena saya adalah kemana saya pergi liburan. Karena saya adalah kendaraan yang dibanggakan, gadget paling mutakhir yang terbaru yang saya punya, dan lain sebagainya. Gue jadi inget nih sama trik marketing terkini yang memang menggiring opini sampai kepada titik kalau gue pakai produk ini gue jadi siapa. Pernah dengar kan kata-kata ini loh parfumnya Mbak atau mas-mas SCBD ya. Pernah tahu kan iklan-iklan seperti L'Oreal because you're worth it, advertisement campaign slogan, personal branding, semua hal ini kita jadikan binoculars kita untuk mendefinisikan diri kita. Lebih parah lagi kita definisikan diri kita dengan horoskop, datang ke Cenayang minta ramalan, bahkan kartu-kartu tarot sekalipun kita jadikan acuan tentang siapa diri kita dan gimana kita ke depannya. Gue pernah dengar satu orang public speaker yang bilang kalau dia punya sahabat perempuan yang pakai high heels dan kakinya berdarah dan lecet. He's not judging. Dia bilang ke wanita tersebut, lo nyaman tuh pakai sepatu itu? Dia bilang, iya gue nyaman karena it makes me look good and feel better about myself. Terus dia nanya lagi, by whose definition? Siapa yang bilang seperti itu? Karena kalau lo tanya kaki lo, dia akan buat pernyataan yang berbeda dari apa yang lo ucapin tadi. Ya terus harus gimana dong kita sekarang? Siapa yang harus kita salahkan? Kenapa harus selalu ada yang disalahkan? Kenapa harus terus-menerus memiliki victim mentality dengan mengatakan kita seperti ini karena mereka begini dan mereka begitu? Ya jangan. Apakah lo sadar gak sih terkadang ketika lo lagi sibuk, kerjaan lo banyak, waktu tuh terasa cepet banget. Tapi di sisi lain ketika lo lagi nunggu buka puasa, itu waktu jalannya lama banget. Apakah lo nyalahin waktu yang berjalan sesuai dengan detik-detik iramanya, atau lo bagaimana cara lo menyikapi waktu tersebut? Karena terkadang dia terasa cepat dan terkadang dia terasa lambat gitu. Jadi jangan pernah salahkan keadaan yang ada, jangan. Karena kita hidup di keadaan yang terdesain seperti ini, yang mau gak mau kita ada di dalamnya. What matters is to keep our sanity, atau menjaga diri kita agar tetap waras di tengah keadaan yang ada. Kembali kepada basic lagi, siapa sih diri kita? Kemana sih kita akan pergi? Kenapa kita ada di dunia ini dan tujuan apa kita hidup? As a human being, kita ini yang butuh certainty. We need to feel certain tentang diri kita. Kita butuh keyakinan tentang diri kita. Kita ingin afirmasi. Kita ingin disukai, ingin dicintai. Kita ingin exist. Ini terjadi bahkan sebelum ada social media. Karena memang ini human nature. Bayangkan sekarang ketika kita menilai diri kita dicintai atau enggaknya berdasarkan respon dunia maya. Berapa banyak respon likes, comments, follow, subscribe. Semakinlah kita merasakan uncertainty tentang diri kita. Semakin kita merasakan insecurity dan akhirnya menjadikan kita terjerat pada yang tadi, depresi, anxiety, perasaan gagal dan lain sebagainya. So antidote dari itu semua adalah kembali kepada awal pertanyaan tentang knowing ourselves first. Ini basicnya, ini purpose utama kita, tujuan kita apa? Gue mau ngomong sesuatu. Kita ini hakikatnya kita ini budak, hamba budak kan? Nggak ada yang merdeka. Terbukti kita ini gak punya pilihan. Kita gak bisa milih lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita gak bisa milih siapa orang tua kita. Gak bisa kan? Kita gak bisa milih jadi orang kaya atau miskin. Dalam arti ketika kita lahir dalam keadaan kaya atau miskin. Kulit kita putih atau hitam. Lahir sebagai bangsa apa. Dari sisi nature aja kita gak punya pilihan. Dipilihkan bagi kita. Belum lagi kita adalah budak juga atas desire kita, syahwat kita, budak dari anger kita, greediness kita, and any kinds of urges dan lain-lain. Dan juga yang sebelumnya kita bahas panjang lebar tadi, most importantly kita harus tahu di masalah ini, kita ini adalah budak dari social pressure. Kita social animal. Jadi keep ourselves sane dengan pembatasan-pembatasan. Kita nggak akan bisa aman dari toxics and viruses, tapi kita akan terjaga dengan
memperkuat diri kita dengan antibody dan antidot dari virus dan racun tersebut gitu. Pertama, batasi diri kita dengan hal yang paling prioritas. Kita ini semua kan hamba Allah kan. Hamba itu kan kasarnya slave atau budak kan. Jadi ya pertama untuk ngejaga diri lo ya hambakan diri lo hanya kepada pencipta kita. Karena kita yang melepaskan, karena ketika kita melepas diri kita dari menjadi hambanya, kita gak akan punya pilihan lain. Either kita akan diperbudak sama ketidakterimaan kita sama segala hal yang kita miliki dan ada pada diri kita, atau kita akan diperbudak oleh desire dan urges dari syahwat-syahwat kita yang buruk, atau kita akan diperbudak oleh society dan jadi hamba medsos tadi. Intinya kita akan hanya jadi hamba-hamba dari selain Allah atau selainnya. The only freedom untuk jiwa kita adalah dengan memasang sebuah binoculars yang fokus bahwa yang kita harus raih dengan segala yang kita lakukan adalah keridhaan pencipta kita. Dengan cara itu kita merdeka dari penghambaan lainnya yang membuat rasa gelisah, depres, dan merasa gagal tadi. Kita gak akan melakukan apapun kecuali kita akan ukur sebagai hamba Allah sang pencipta kita. Apakah yang kita perbuat akan mendapatkan keridhaannya atau kemurkaannya, dan eventually kita akan lepas dari penghambaan diri kita dari yang lainnya. Karena kita tahu sendiri kan, kita gak akan mampu membuat semua orang ridho. Even diri kita sendiri kadang gak ridho sama keadaan diri kita sendiri. Apalagi kalau udah ke ranah sosial. Jadi fokus pada satu keridhaan pencipta kita, maka kita akan jadi hamba yang paling merdeka insya Allah. Ya ini nasihat buat diri gue ngomong kayak gini ini buat diri gue pertama kali. I'm guilty as charged. Kalau lo ngomong lo sendiri begini ya I'm guilty as charged. Gue ngomong kayak gini adalah ini keresahan gue juga. Jadi itu yang pertama. Pembatasan kedua adalah kita batasi screen time kita. Olah dan jangan izinkan hal-hal yang gak penting untuk tujuan utama kita untuk masuk ke dalam benak kita yang akan menjadikan otak kita ya tadi overstimulated atau terlalu terstimulasi dengan informasi yang gak sejalan dengan tujuan utama kita ada di dunia ini. Jadi ketika hadir depan mata kita konten tentang edukasi spiritual yang sangat kita butuhkan untuk eternal purpose kita, atau ketika muncul di hadapan kita konten-konten how to know how atau cara menjadi misalnya pebisnis sukses, pribadi yang baik, karyawan yang amanah, dan segala yang berhubungan dengan kehidupan dunia kita yang kita jadikan sarana untuk mencapai eternal purpose kita yang bermanfaat buat dunia kita yang semoga dengannya bisa membantu purpose eternal kita, yang interest dikit. Gak banyak yang nonton. Tapi kalau konten tentang beginilah kehidupan sultan, wih rame tuh yang nonton. Gosip apalagi. No wonder kita depressed kan. Karena kita kan membandingkan diri kita dengan para sultan itu. Kita pusingkan urusan orang lain jadi urusan pribadi kita dan fokuskan diri kita dengan gosip-gosip kehidupan orang lain. Apalagi kita sampai bersilat lidah di sana membela sejatinya bukan hal yang perlu kita bela, dan bahkan menyerang juga nggak perlu kita serang. Belum lagi bahas tentang cyberbullying yang dahsyat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita hidup di dunia yang saat ini terdesain mau gak mau kita harus hidup dengan teknologi ini, jangan juga kita tinggal semua yang akhirnya kita tersekludkan dari kehidupan dan akhirnya gak bisa functioning juga dalam society. Jadi bayangkan hidup tanpa menggunakan teknologi di masa sekarang ini yang semua serba scan QR code, barcode, dari mulai peduli lindungi, scan untuk pembayaran cashless, sampai mau makan di resto aja kita scan menu dengan barcode sekarang. Dan di sisi lain kita juga jangan berlebihan dalam menggunakannya. Ini nasihat buat diri gue juga. Sehingga it backfires kepada kesehatan jiwa dan mental kita. Tidak hanya kita sebenarnya yang dipusingkan oleh munculnya banyak teknologi. Banyak pemasyarakat luar yang memiliki pemikiran yang sama. Contohnya aja Profesor Sandra Wachter adalah seorang profesor associate dan senior research fellow lulusan Oxford. Ia memiliki pandangan bahwa smartphone adalah pusat hiburan, sumber berita, catatan, kamus, bahkan bisa menjadi wallet. Tapi smartphone bisa juga membuat gelisah, dia bilang, bahkan mengganggu. Karena itu sebenarnya kita mencari teknologi yang sederhana gitu. Karena ada gerakan sampai kalau lo Google dumb phone revolutioner gitu. Jadi kayak dumb phone revolutioner. Jadi mereka kembali kepada handphone yang cuman bisa teks WhatsApp, bisa cuman teks SMS, bisa cuman telepon dan lain-lain sebagainya lah. Tapi nggak bisa seperti smartphone saat ini gitu. Makanya jadi dia bilang kan, dia sebenarnya karena itu sebenarnya kita mencari teknologi yang sederhana aja gitu. Karena dengan begitu kita bisa berkonsentrasi dengan satu tugas penuh dan akan lebih terarah dan dapat menenangkan orang lain gitu. Penelitian tersebut terbukti dengan munculnya banyak pilihan justru menciptakan ketidakbahagiaan.
ketidakbahagiaan seseorang dan membuatnya gelisah malahan. Ada juga seorang profesor dari University of Georgetown namanya Robin West. Dia tidak menyadari sudah berapa banyak membeli smartphone dan sudah mengambil alih kehidupannya smartphone tersebut. Banyak social media dalam smartphone-nya membuat dia lebih banyak bermain smartphone dibandingkan menyelesaikan pekerjaannya. Dan gue juga pernah nemuin konten juga tentang dopamine detox yang bahkan dilakukan oleh nama-nama besar dari kalangan selebriti. Salah satunya adalah Selena Gomez yang punya ratusan juta followers di Instagramnya. Dan dia melakukan hal ini dan rehat dari social media untuk waktu yang cukup panjang juga, beberapa tahun gitu kalau gak salah. Karena ternyata addiction ini dikarenakan pelepasan hormon yang namanya dopamin di konten tersebut gue lihat. Hormon dopamin disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Jadi saat diproduksi dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Sebaliknya kekurangan hormon ini akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan meningkatkan resiko terjadinya depresi. Dan ini gue baca dari Halodoc. Sosmed ini memang udah didesain agar lo ini releasing dopamin yang berlebihan, sehingga lo akan craving terus untuk lihat update-update terbarunya. Dan lo hook sama aplikasi tersebut. Bahkan sampai ada konsultannya loh. Mark Zuckerberg beberapa kali dipanggil di hadapan Senate di US dimintai penjelasannya tentang masalah sosmed addiction ini karena memang sudah jadi isu yang besar. Jadi gue pengen nanya juga sebenarnya ini terjadi pada diri gue juga nih. Pernah gak lo ngerasa ketika sosmed lo gak ada notif, postingan lo gak ada respon dari siapapun, dan banyak hal yang lain, lo akan ngerasa cemas, was-was, khawatir. Itu tanda mood kita tuh udah terganggu. Akhirnya apa yang kita lakuin saat itu? Ya kita kan buka sosmed lagi, scroll down lagi, dan lo lakuin itu berulang kali sampai lo jadi addicted akhirnya, gak bisa tidur. Lo ada gangguan tidur juga gitu karena lo terus menerus nyari notifikasi atau lo nyari konten-konten feeds baru yang relate sama diri lo dan gak ada habisnya. Informasi itu akan senantiasa terus disuguhin untuk lo. Dan akhirnya itu jadi mengakibatkan lo overstimulated. Jadi seperti yang gue bahas tadi kan, teknologi itu sebenarnya bagus keberadaannya dan sosmed ini luar biasa. Karena dengannya kita we know more, we reach more, we interact more, we gain more, we watch more. Dan ketika berlebihan tuh akan berbahaya. Dan bukankah memang udah sunatullah sesuatu yang berlebihan itu sebagian besarnya kalau tidak mau dikatakan semuanya memang berbahaya kan. Jadi ingat selalu berada di pertengahan karena pertengahan itu balance dan posisi terbaik. Dan gunakan sosial media kita sebagai sarana yang membantu kehidupan dunia dan akhirat kita juga, dan bukan sebaliknya. Ini adalah pelajaran juga buat gue seperti yang gue bilang sebelumnya. I'm guilty as charged. Tapi it's never too late kan? Apakah lo rasain hal yang sama? Let me know di komen ya. Kita kasih solusi.